Wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia untuk kita semua. Pagi ini topik kita adalah farmakologi in emergency cases. Ini topik yang amat sangat penting tapi amat sangat banyak. Ya, diminta di dalam sub pokok bahasan SLO-nya detail sekali, banyak sekali. Ini harusnya disampaikan 3 jam, tapi sekarang disampaikan 1 jam. Nah, sebelum kita memberikan obat yang dibutuhkan untuk emergency, mengerti dulu apa yang disebut dengan life-threatening situation. Jangan orang yang aman-aman pun dikasihkan juga obat ini. Itu ad-bot-bot namanya, ada bodoh-bodohnya. Nah, kemudian pikirkan kalau diberikan obat ini apa resikonya nanti. Ya, semua pasien yang sehat, keluhan dibilang sakit kepala lantas diberi diazepam, habis itu dia lumpuh. Pasien datang dengan keluhan sakit tengkuk, katanya kolesterol, berikan statin, langsung lumpuh. Nah, pikirkan itu. Jadi, penggunaan obat dalam emergency itu betul-betul mengerti dengan kondisi pasien, cepat mengenalinya, cepat memberikan obatnya, dan diharapkan terapinya sukses, berhasil. Nah, seperti yang dimintakan, topik pertama adalah tentang penanggulangan mereka yang putus obat. Topik pertama itu orang yang biasa minum alkohol sekarang dia berhenti. Ya, ada efeknya akut, ada efeknya kronis. Ya, pemberian alkohol bentuk akut itu akan menstimulasi sistem GABA. Yang biasa GABA ini terangsang menyebabkan terjadi inhibisi saraf, maka mereka yang gunakan alkohol dia sudah mulai hilang rasa, ya, hilang perasaan. Sementara pada penggunaan berlama-lama terjadi perubahan pada GABA A reseptor subunit. Efeknya hampir sama, cuma berlangsung secara kronis. Nah, kemudian bagaimana ngatasinya? Kita berikan stimulatornya terhadap si alkohol tadi, ya, dengan cara mengikat N-metil D-aspartat reseptor. Ini dipentingkan dalam hal masuknya kalsium ke dalam sel saraf sehingga terjadi eksitasi, ya. Jadi etanol dengan glutamat ini terjadi kompetisi, ya. Etanol mampu menghambat glutamat. Jadi dalam kejadian reaksi putus obat alkohol ini ada 4 tahapan, ya. Yang makin lama keadaannya makin menakutkan. Nomor 1 sekali adalah bukan memberikan obat, tindakan non farmakologik. Buat si pasien itu tenang, ya, terhindar dia gangguan orang sekitarnya, atasi kecemasannya, ketakutannya. Kalau dia agitasi, diminimalkan agitasinya. Kemudian amatin masalah dehidrasi apa enggak. Ya, kalau perlu berikan infus. Jangan lupa memberikan tiamin, vitamin B1 yang sangat penting dalam metabolisme otak. Nah, dalam penanggulangan mereka yang reaksi putus obat alkohol yang sekarang sudah tak dapat lagi, obat pertama itu adalah golongan benzodiazepin. Dia bisa diberikan per oral atau intravena. Makin berat keadaannya, maka dituntutlah yang diberikan intravena. Golongan benzodiazepin yang dipilih itu adalah midazolam atau diazepam. Midazolam ini waktu paruhnya pendek, mula kerjanya cepat. Dan pemberiannya dosisnya itu secara titrasi. Mulai dengan dosis kecil, pelan-pelan ditingkatkan, baik untuk midazolam ataupun diazepam. Kalau tidak ada diazepam, kita bisa memberikan barbiturat atau kasih lagi alkohol, oral etanol, propofol, haloperidol, klonidin, atau baclofen.
Baclofen ini mirip dengan diazepam, cuma tempat kerjanya berbeda. Diazepam di reseptor GABA A, baclofen di reseptor GABA B. Ya, sama-sama agonis. Ya. Benzodiazepin ini seperti sampaikan tadi, dia bekerja di reseptor GABA A, ya. Dia tidak mengganggu sintesis ataupun bebasnya daripada GABA. Pada penggunaan benzodiazepin berlama-lama, itu akan menyebabkan terjadi perubahan pada GABA reseptor. Dan kesudahannya juga akan menimbulkan keadaan nanti apabila diberikan benzodiazepin terjadi lagi reaksi putus obat benzodiazepin. Makanya gunakanlah benzodiazepin ini sebagai penanggulangan alkohol withdrawal itu tidak boleh berlama-lama. Ya. Makin cepat kita titrasi untuk menghentikannya makin bagus. Apa tanda daripada benzodiazepin withdrawal? Terjadi tremor, kecemasan, depresi, disforia, psikosis, seizure, insomnia, muscle aches, sakit semua ototnya, dan konsentrasinya jadi jelek. Nah, untuk ke reaksi putus obat akibat benzodiazepin, obatnya apa? Ya kasih lagi benzodiazepinnya. Benzodiazepinnya mana? Tadi untuk alkohol kita gunakan midazolam dan diazepin. Tapi untuk reaksi putus obat golongan benzodiazepin, obatnya cuma satu, diazepam, yang waktu paruhnya panjang. Boleh kita nambahkan obat lain sesuai dengan keluhan gejala. Bisa kita berikan beta blocker, antipsikotik, selective serotonin reuptake inhibitor, ataupun antihistamin. Nah, berikutnya adalah terhadap reaksi putus obat opioid. Kita sudah belajar ini, di mana opioid ini tempat kerjanya ada di mu reseptor, ada di kappa reseptor, ada di delta reseptor. Masing-masing reseptor ini akan memberikan efek yang berbeda. Ya, untuk masalah gangguan suasana hati itu adalah perangsangan reseptor mu, terjadi euforia, sehingga pasien akan jadi ketergantungan, akan mengulang lagi untuk mengkonsumsi opioid tadi. Nah, biasanya opioid withdrawal ini terjadi pada penggunaan yang berlama-lama. Nggak pernah ada orang sekali gunakan morfin langsung diberhentikan terjadi reaksi withdrawal. Reaksi tubuhnya beraneka ragam, hampir seluruh bagian tubuh bisa mual, muntah, diare, ya, konstipasi, ya. Penanggulangannya apa? Berikan sediaan yang mirip opioid, yaitu metadon atau buprenorfin, partial agonis opioid. Atau kita berikan antihipertensi klonidin, benzodiazepin, obat muntah promethazine, atau loperamid untuk mengatasi diare yang berlebihan. Nah, ini sederetan daftar nama obat yang digunakan sebagai antidotum, yaitu atropin, beta blocker, kalsium glukonat, glukosa, ya, methylene blue, naloxone, protamin, sodium nitroprusid. Nah, obat-obat yang digunakan pada keadaan emergensi, ya, seperti nitroprusid itu untuk mengatasi krisis hipertensi, digoxin untuk atrial fibrilasi, adenosin untuk aritmia, verapamil juga untuk aritmia, paroxysmal supraventricular tachycardia, diltiazem juga indikasinya sama dengan verapamil. Nah, sekarang kita mulai dengan sediaan obat-obat. Kita mulai dengan epinefrin atau disebut juga adrenalin. Kapan dan kenapa kita memberikan adrenalin? Tujuannya untuk meningkatkan heart rate. Jadi pasien yang tadi bradikardi
ya kita bisa memberikan adrenalin. Tapi tolong hati-hati. Karena pada kenyataannya dalam keadaan emergensi, obat yang terpilih itu adalah atropin, bukan adrenalin. Di mana bedanya? Kalau kita gunakan adrenalin, heart rate meningkat, tensi meningkat. Sementara kalau kita gunakan atropin, heart rate meningkat, tensi tidak meningkat. Jadi yang aman itu adalah atropin. Gagal atropin, baru kita mikirkan dopamin. Gagal dopamin, baru kita pikirkan adrenalin. Ya, jadi ditakutkan pemakaian adrenalin adanya peripheral vasoconstriction, ya, yang menyebabkan tensi jadi meningkat. Dosisnya amat sangat berbeda, ya. Kalau dosis kecil, efeknya bagus, ya. Tapi kalau dosisnya besar, ini yang ditakutkan, ya. Dan bisa diberikan secara intravena, bukan sekedar subkutan. Seperti sampaikan tadi, awas akan kejadian peningkatan heart rate dan penaikan tensi. Karena ini akan mengundang terjadinya masalah baru. Terjadi ischemic myocard, angina. Ya, kemudian oksigen demand jantung berkurang dan pasiennya mati. Satu lagi yang perlu diingat, semua katekolamin yang diberikan secara infus, epinefrin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, adenosin tidak boleh diberikan melalui infus yang sifatnya alkali. Renal solution macam itu tak boleh. Karena nanti akan terjadi pengendapan dan khasiatnya menjadi hilang. Jadi paling bisa diberikan pada infus dextrosa. Norepinephrine mirip seperti epinefrin. Ya, dia diberikan pada cardiogenic shock, ya, mengatasi hipotensi yang sangat nyata apabila tekanan darah sistoliknya di bawah 70 mm air raksa. Dan ingat, norepinephrine ini adalah senjata terakhir dalam penanggulangan keadaan emergensi. Masih ada yang awal adrenalin itu lebih bagus. Karena norepinephrine ini membuatnya susah dan harganya lebih mahal. Sama seperti tadi, ya jangan diberikan pada cairan infus yang bersifat alkali. Masalahnya juga sama, ya dia bisa meningkatkan irama jantung, bisa terjadi aritmia, takiaritmia, ya. Kemudian dalam penanggulangan reaksi alergi, ya, maka kita harus sedia dengan steroid, antihistamin, dan adrenalin. Hidrokortison ini sebagai antiinflamasi, penggunaannya dibatasi dengan kemampuan dia terhadap permeabilitas terhadap pembuluh darah. Dia juga bisa merusak enzim-enzim yang berguna bagi tubuh kita. Pada kasus hipertensi krisis, maka pastikan dulu pasiennya betul-betul krisis atau urgensi. Beda krisis dengan urgensi. Krisis itu tensi meningkat dan timbul gangguan klinis pada pasiennya. Ya, misalnya sakit kepala ataupun stroke, ya. Sedangkan urgensi tensi naik tapi orangnya aman-aman saja, belum ada gangguan pada organ sistem. Nah, bedanya pada yang urgensi ini diusahakan tekanan darah turun dalam tempo 24 sampai 48 jam. Sediaan apa yang bisa digunakan? Pertama adalah nitroprusid. Nitroprusid, walaupun dia bersifat sebagai antihipertensi, tidak pernah digunakan untuk mengatasi hipertensi yang biasa. Dia hanya diberikan pada krisis hipertensi.
dan pemberiannya secara intravena, dan dia harus dibuat segar. Dia ini seperti kristal warna biru yang mudah rusak oleh cahaya. Maka nanti mulai dari botol infus, selang infus sampai ke tangan pasien itu ditutupi dengan aluminium foil. Obat ini sangat cepat bekerja, maka gunakanlah dengan dosis sekecil mungkin. Ya, dianjurkan 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Baru pelan-pelan ditingkatkan dosisnya setiap 3 sampai 5 menit sampai dijumpain tekanan darah yang diinginkan. Mula kerjanya cepat, dalam 1 menit pun sudah muncul. Jadi oleh karena obatnya cepat bekerja, maka pemantauan pun harus optimal. Dia betul-betul merelaksasi pembuluh darah. Ya. Jadi pasiennya nanti bisa merasakan flushing. Ya, badannya panas. Diberikan nitroprusid akan terjadi pengurangan preload dan afterload. Seperti sampaikan tadi, obat ini peka terhadap cahaya. Ya. Efek samping dari nitroprusid, ya betul-betul nyata penurunan tensinya, bisa terjadi toksisitas cyanid, penekanan tiroid, keracunan tiosianat, terjadi metabolic acidosis, peningkatan tekanan intrakranial, dan bowel obstruction, ya macam konstipasi. Berikutnya adalah untuk penanggulangan nyeri. Obat terpilih adalah morfin, ya, terutama untuk nyeri chest pain, ya, yang selalu disertai dengan anxiety pada akut myocardial infarct atau cardiac ischemia. Maka morfin jadi sediaan terpilih. Bagi kita dokter umum, memberikan morfin ini bermasalah. Apalagi kalau kita nanti tugas di layanan primer tingkat 1. Sediaan berikutnya adalah nitrogliserin. Juga digunakan pada akut myocardial infarct yang ada chest pain-nya. Unstable angina. Ya. Masalah berikutnya adalah bradikardi. Sebelumnya kita disebutkan masalah bradikardi bisa diatasi dengan pakai adrenalin. Tapi sebenarnya pilihan pertama itu adalah atropin. Ini dinyatakan should only be used for bradycardia. Ya. Jadi dia tidak pernah digunakan untuk tujuan lain, untuk emergency. Dia akan meningkatkan heart rate, ya. Dia menjadi first drug dalam mengatasi bradycardia. Sediaan berikutnya adalah kalsium chloride. Ya. Kapan kita berikan kalsium klorida ini? Pada seseorang dengan sangkaan hiperkalemia. Apa gejala hiperkalemia? Ya, kalau terjadi hiperkalemia bradikardi juga. Ya, biasanya karena gangguan pada fungsi ginjal. Atau pada mereka dengan hipokalsemia akibat pemberian transfusi darah. Dan dia bekerja sebagai antidotum atas kelebihan kalsium channel blocker, ya, kelebihan pemberian amlodipin, nifedipin, ya, diltiazem, maka kalsium klorida bisa diberikan. Keadaan berikutnya adalah UDEM. Sediaan terpilih adalah furosemid. Ya. Nah, ini paling bagus pada mereka dengan akut pulmonary UDEM. Disertai dengan tekanan darah sistoliknya di atas 90 sampai 100 mm air raksa. Ya. Dan pada mereka dengan hipertensi emergensis, ya, ataupun mereka dengan peninggian tekanan intrakranial.
furosemid dapat digunakan. Nah, sediaan lain yang digunakan pada keadaan emergency yang selalu disiapkan di ambulan adalah activated charcoal, arang hitam. Ya, ini untuk mengatasi keracunan apapun. Selagi obatnya yang racun tadi masih dalam saluran pencernaan, dia diberikan per oral. Ya, dengan adanya activated charcoal, semua racun diikatnya sehingga tercegah dari penyerapan. Ya, efek sampingnya bisa mengundang mual muntah. Tapi resikonya seandainya kita gunakan activated charcoal bersama obat lain, maka obat-obat lain itu penyerapan jadi terganggu. Karena dia diberikan per oral, kita harus waspada terhadap pasien dengan gangguan mental. Ya, mereka dengan gangguan mental disuruh makan obat, apalagi warnanya hitam, dia lebih ketakutan. Malah dia tidak mau makan, malah dimuntahkannya. Ya, lebih-lebih mereka yang sudah berusaha untuk bunuh diri, minum air keras, ya. Dosisnya sebenarnya tak ada beda antara anak dengan dewasa. Ya. Kasih aja 1 gram per kilogram berat badan. Artinya banyak sekali. 1 tablet setengah gram. Jadi kalau berat badan saya 70 kilogram, 70 kali 2, 140 tablet diberikan activated charcoal. Kemudian yang lain apa? IPK. IPK ini untuk merangsang muntah. Jadi mereka yang keracunan dan obatnya masih ada di saluran pencernaan, diusahakan untuk dimuntahkan. Jadi kalau memang digunakan kedua macam obat ini, gunakan dulu IPK, baru boleh gunakan activated charcoal. Muntahkan dulu, baru diberikan activated charcoal. Cuma permasalahannya adalah, ya, IPK ini bisa mengundang konvulsi, ya, bisa mengundang sinkop. Ya. Kemudian karena dia dimuntahkan itu banyak air yang keluar, maka siapkan air pengganti. Nah, seperti activated charcoal, kalau orangnya ada gangguan mental, ini harus hati-hati, ya. Terutama bagi mereka yang gunakan obat bunuh diri yang sifatnya kaustik, bisa mencelakakan, merusak saluran cerna tadi. Ya. Kemudian anak-anak tak bisa kita berikan ini. Ya. Dosisnya berbeda antara anak dengan orang dewasa. Pemberian IPK ini harus diawasi oleh dokter. Tidak bisa kita hanya nyampaikan gunakan aja macam gini. Oh enggak. Ya. Kita mesti duduk di samping pasien waktu diberikan IPK. Ya. Jangan lupa siapkan air seceret. Yang lain yang disiapkan di ambulan adalah oral glukosa. Walaupun ada nanti glukosa per infus. Ya. Ini terutama mengatasi mereka dengan kesadaran menurun akibat diabetes, ya, ataupun penyebab yang tak jelas, ya. Kasihkan dulu air gula, insya Allah gulanya cukup kotak, maka kesadarannya akan bagus. Ya. Kontraindikasinya tidak ada, ya, kecuali orangnya memang tak sadar, ya. Kemudian yang perlu disiapkan juga oksigen untuk semua pasien, ya, termasuk pasien trauma, maka wajib diberikan oksigen. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki fungsi sel, mencegah hipoksia. Tapi pemberian berlebihan daripada oksigen juga tidak baik. Mereka dengan COPD, PPOK, kemampuan kembang kempis parunya terbatas, pemberian oksigen harus hati-hati.
Kontraindikasi boleh dikatakan tidak ada. Ya. Dosisnya sesuai keadaan, tidak ada beda antara dewasa dengan anak-anak. Nah, inilah tabel oxygen administration. Berbeda device-nya, akan berbeda flow rate yang diberikan, berbeda pula konsentrasi oksigen yang dialirkan. Yang paling banyak itu, yang paling sempurna adalah kalau digunakan back valve mask. Ya, betul-betul tertutup mulutnya, tertutup hidungnya dengan mask tadi. Nah, itu bisa sampai 90 sampai 100% oksigen masuk terhirup oleh si pasien. Obat berikutnya adalah flumazenil. Ini digunakan untuk mengatasi depresi pernapasan akibat penggunaan sedativa benzodiazepin. Kemudian naloxone, ya, ini digunakan untuk mengatasi depresi pernapasan akibat penggunaan opiat. Ya. Biasanya pada mereka dengan depresi pernapasan akibat opiat ataupun benzodiazepin, pertama kali ada pemberian oksigen, hiperventilasi. Gagal baru berikan naloxone. Dosisnya seperti cantum di sini, ya mesti rendah, 0,4 sampai 2 mg intravenous tiap 2 menit. Ya. Selalu dipantau, ya, sampai betul-betul efek narkotiknya hilang. Yang lain yang mesti disediakan adalah N-asetilsistein. Tapi obatnya hanya efektif dalam 8 jam pertama aja setelah pemberian. Fungsinya sebagai pembentuk glutathione. Ya, glutathione ini suatu antioksidan, ya, untuk menetralkan banyak racun yang masuk ke tubuh kita. Sebaiknya diberikan dalam bentuk intravena. Kenapa enggak diberikan per oral? Per oral ada digunakan sebagai obat batuk. Karena dia akan mudah dirusak oleh udara yang ada di dalam saluran cerna kita. Kita berikan per oral, dia langsung teroksidasi. Ya, makanya untuk tujuan terapi keracunan paracetamol, N-asetilsistein itu harus diberikan intravena. Efek sampingnya ada beberapa: urtikaria, ras, angioedem, bronkospasm, mual, muntah, dan demam. Nah, tadi kita sebutkan golongan simpatomimetik yang diberikan per infus harus hati-hati dengan cairan yang bersifat alkali. Dan masing-masing simpatomimetik ini mempunyai kekhasan dalam tempat dia bekerja. Kita lihat adrenalin. Apa yang menarik dari adrenalin ini? Dia bisa menjamah semua reseptor. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, semuanya distimulasi. Berbeda dengan noradrenalin. Dia tidak menstimulasi beta 2. Artinya dia tidak mempengaruhi saluran napas, tidak mempengaruhi uterus. Sementara golongan dopamin, dobutamin, ya, dia jelas mempengaruhi reseptor beta 1, beta 2, terutama dopamin. Ya, dopamin bisa menjamah beta 1, beta 2 dan dopamin satu reseptor. Ya. Tapi itu kalau diberikan dalam dosis kecil. Nah, jadi kita sebagai dokter yang akan memberikan simpatomimetik ini, lihat dulu pasiennya, kenalin dulu. Ya. Kalau dia tidak ada sesak, ya, kita tak perlu berikan noradrenalin. Tapi kalau dia ada sesak, maka kita pilihlah noradrenalin. Karena adrenalin bisa melebarkan otot polos di saluran pernapasan. Ya. Dobutamin, ya, dia
diindikasikan untuk mengatasi mereka pakai jantung kongestif pulmonal, ya, dengan syarat tensinya antara 70 sampai 100 mm air raksa untuk sistolik, ya, tidak ada tanda-tanda shock. Dobutamin murni sebagai inotropik positif. Dopamin juga, ya, untuk ngatasin bradikardi apabila gagal dengan atropin, ya. Jangan begitu ada pasien bradikardi cepat-cepat berikan dopamin, itu salah besar. Vasopresin ini bekerja di pembuluh darah, ya, menyebabkan vasokonstriksi, memperbaiki jantung, paru, dan otak, tapi dia tidak punya efek sama sekali terhadap jantung. Amiodaron, anti aritmia, ya, ini paling powerful, ya, tapi hati dengan efek toksik, ya, terutama kalau digunakan berlama-lama. Dalam keadaan emergensi, pemberian intravena lebih diutamakan daripada pemberian per oral. Lidocain, obat anestesi lokal, juga digunakan dalam keadaan emergensi, terutama untuk masalah jantung. Dia bisa menekan automaticity, excitability, ya, kemudian bisa memperbaiki aritmia. Magnesium sulfat, pada mereka dengan cardiac arrest yang disertai torsade de Pointes, maka magnesium sulfat menjadi pilihan. Atau pada mereka dengan keracunan digitalis, ya, kita bisa memberikan magnesium sulfat. Dosisnya 1 sampai 2 gram dilarutkan dalam 10 ml. Bukan NaCl, ya, tapi dextrosa. Ya, kemudian diberikan intravena. Dan di sini ada istilah loading dose, ya, dan ada maintenance dose. Topik berikutnya adalah look alike, sound alike. Apa maksudnya? Nah, namanya mirip-mirip, ya, walaupun isinya berbeda, gunanya berbeda. Bisa mirip dalam penulisan, bisa mirip dalam pengucapan. Dan ini selalu jadi masalah, ya, dan bisa mengundang kematian. Jadi dalam hal ini diminta pada pihak farmasis betul-betul peduli apabila si dokter menulis yang tak jelas. Jangan cepat-cepat langsung diberikan obatnya, ya. Konfirmasi kepada dokter yang meresepkan. Errornya ini bisa, ya, look alike, sound alike ini bisa dalam hal mereknya, ya. Sama-sama generik tapi pengucapannya berbeda, ya. Atau ada tambah-tambah nama sedikit aja, ya, mengkutak-katik nama sehingga jadi mirip-mirip. Jadi untuk ngatasin ini, maka dalam penulisan nama obat itu ada yang diberi tanda huruf besar, ya. Nah, ini contoh sound alike, look alike. Unasin, vancomycin, ya, seperti sama di kuping. Protonik, protamin, kapoten, kozar. Yang pernah kejadian tempo hari waktu saya pertama kali jadi staf pengajar, ya, ada kami dulu setiap tanggal 17 upacara di Lapangan Merdeka. Tiap
fakultas mengirimkan utusan. Ada seorang perempuan, dia staf pengajar baru, takut dibilang tidak patuh, pagi-pagi belum sarapan, udah pergi ke lapangan Merdeka. Begitu nyanyikan lagu Indonesia Raya, dia langsung pingsan, muntah. Kemudian dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Nah, sampai di rumah sakit Elizabeth, dokternya belum ada, di telepon dokternya di rumah. Dok, ini pasien nggak sadar diri, muntah. Nah, dokternya meresepkan Dramamine, ya, obat untuk muntah. Kemudian karena dalam keadaan ngantuk, sampai di apotek, orang apotek bacanya Diamikron, ada D-nya, ada MR-nya, ada R-nya, N-nya. Jadi tulisan Dramamine diterjemahkan oleh pihak apotek Diamikron. Padahal si wanita tadi dia pingsan karena hipoglikemi. Diberikan oral antidiabetik. Apa jadinya? Ya, perempuan tadi makin hipoglikemi dan meninggal. Saling tuding. Ya, dibilang dokter yang salah. Dokternya membela, yang kutulis seperti ini. Kalau kau nggak bisa baca, telepon aku. Nah, itulah dia. Jadi harus ada kerjasama antara pihak apotek, farmasi dengan pihak dokter. Jadi pihak farmasi itu harus jeli. Ya, kalau ada sound alike atau look alike. Look alike ini paling sering terjadi di ICU. Ya. Karena semua bentuk sediaan mirip, bentuk-bentuk ampul. Padahal isinya berbeda. Ya. Misalnya contoh sini, Levoped. Isinya norepinephrine atau noradrenalin. Lopresor. Isinya berlawanan, metoprolol, beta blocker. Yang satu menaikkan tensi, yang satu menurunkan tensi. Bentuknya sama. Ya, jadi macam-macam ini harus hati-hati. Maka diminta pada seorang yang akan menyuntikkan obat, itu sampai 3 kali dia membaca label obat tadi. Dia dapat perintah, suntikkan misalnya Lopresor. Dia baca yang tertulis. Kemudian dia pergi ke lemari obat. Ambil ampul Lopresor, dibacanya. Kemudian dibatalkan ampulnya. Disedot. Sebelum diletakkan kembali sisa botol tadi, dibaca lagi. Lopresor, baru dia nyuntik. Setelah disuntik, tengok lagi catatan. Betul Lopresor. Kalau tidak, ini jadi bermasalah. Jadi kehati-hatian amat sangat diperlukan untuk mencegah sound alike, look alike yang bisa berakibat fatal. Jadi bagaimana cara lain untuk mengatasi sound alike, look alike ini? Maka dalam penulisan nama obat ada namanya Tolman lettering. Ya, jadi huruf tertentu dari satu nama obat itu dibuat kapital, huruf besar. Ini contoh di sini Betalog. Ya, ada betanol. Maka lognya huruf besar, nolnya huruf besar. Sehingga orang begitu dapat melihat obat ini, oh ini si log, bukan si nol. Kodopa, Cardopa, Imigra, Edegra, Setno, Setron, Dobutamin, Dopamin, Dobut, Amin, Dop, Amin. Nah, jadi seperti itulah, diberi huruf besar sehingga sekilas orang bisa melihat yang mau kucari itu si Dobut, bukan si Dop. Nah, ini contoh yang lain, Alprazolam, ya, Lorazepam, Bupropion, Buspiron, Clomipen, Clomipram, Clomipramin. Jadi diberi huruf besar sehingga si petugas dia tahu dia akan membeli obat yang benar. Fluoxetine, Fluvoxamin, ya, Oxet dengan Foxam,
Padahal obatnya sama-sama flu, ya, tapi dia berbeda. Nah, topik berikutnya adalah farmakologi dari obat yang digunakan pada keadaan emergensi. Pertama, prokainamid. Ini untuk mengatasi recurrent ventricular fibrilasi, ya. Dia menekan automaticity, menekan excitability, ya. Dia menekan mengurangi ventricular irritability, ya. Kemudian sodium bikarbonat, ya. Ini diindikasikan untuk mereka yang pre-existing hiperkalemia, ya, atau mereka yang sebelumnya ada asidosis, ya. Lebih-lebih pada mereka dengan hipoksik laktik asidosis, ya. Ini sodium bikarbonat digunakan. Aspirin dalam penanggulangan akut coronary syndrome ini wajib diberikan dan sesegera mungkin diberikan, ya. Dosisnya sudah ditentukan. Beta blocker, ya, ini digunakan untuk mengurangi kejadian miokard iskemia, ya. Dan pada pasien dengan heart rate yang meningkat, tekanan darah yang meningkat, atau peningkatan kedua-duanya. Obat berikutnya yang perlu disiapkan adalah heparin, juga pada akut coronary syndrome, ya, yang tanpa non-Q wave, ya, atau unstable angina, ya. Jadi nanti darah menjadi encer, tidak membeku lagi. Glycoprotein 2B3A inhibitors juga menjadi pilihan, ya, apabila glycoprotein 2B3A diblok, maka agregasi platelet tercegah. Dia ini lebih ampuh daripada aspirin ataupun clopidogrel. Cuma harus diberikan secara injeksi, ya. Macam-macam sedianya, ya. Abicimab, jadi artinya dia satu monoklonal antibody, ya, harus injeksi. Kemudian kemungkinan reaksi alergi bisa saja terjadi. FTVBTID juga satu rekayasa genetik, ya. Tirofiban, agrastat, ya. Ini semua masuk golongan glycoprotein 2B3A inhibitors. Dosisnya jangan dihafal. Lihat brosur, ya, yang ada di kotak obat. Obat berikutnya adalah golongan fibrinolitik, ya, untuk akut miokard infarct pada dewasa. Ya, apabila ada ST elevasi, ya, maka ini menjadi sediaan terpilih. Tapi dia baru berkhasiat kalau dia diberikan kurang dari 12 jam setelah timbulnya gejala. Bisa juga diberikan pada akut ischemic stroke, ya, dengan syarat tidak ada subarachnoid atau intracerebral hemorrhage. ACE inhibitor ini sudah terbukti berkhasiat dalam mengurangi mortalitas dan memperbaiki fungsi jantung kiri, ya. Kemudian isoproterenol, dia digunakan untuk mengatasi bradikardi pada mereka yang mengalami transplantasi jantung. Ingat, ya, hanya pada transplantasi jantung. Jangan diberikan mereka dengan bradikardi isoproterenol. Itu sama dengan bradikardi berikan adrenalin. Nanti sistem hemodinamik jadi terganggu. Diltiazem juga untuk mengatur ventricular rate. Jadi kalau ada paroxysmal supraventricular tachycardia,
yang gagal dengan adenosin boleh diberikan diltiazem sama dengan verapamil. Ya, verapamil, diltiazem ini indikasinya penggunaannya sama. Adenosin ini menjadi pilihan pertama untuk neurokompleks PSVT. Ya. Digoxin ini untuk memperlambat respon ventrikular ya pada atrial fibrilasi atau atrial flutter. Dan dia menjadi pilihan ketiga pada PSVT. Dosisnya ini ada dosis loading dose, ada maintenance dose ya. Loading dose itu 10 sampai 15 mikrogram per kilogram berat badan. Setelah terjadi digitalisasi, maka digunakan maintenance dose. Biasanya separuh daripada loading dose. Nah, hati-hati dengan efek toksiknya yang cukup sering. Ya. Gejalanya adanya aritmia yang serius. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Misi Prof, saya ingin bertanya. Permisi, Prof. Ya, Sian, gimana? Halo, Prof. Ya. Saya ingin bertanya, Prof. Kan tadi fibrinolitik nggak digunakan pada subarachnoid hemorrhage. Kenapa ya, Prof? Karena akan mempercepat perdarahan terjadi. Yang niat artinya menolong, malah berdarah-darah otaknya. Ya. Makanya malah diajarkannya yang antifibrinolytik ya, Prof. Apanya? Kemarin saya ada lihat di guideline memang dianjurkan antifibrinolytik ya, Prof, kalau untuk subarachnoid hemorrhage. Antifibrinolitik, bukan fibrinolitik. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliah kita sampai sini karena saya ada tutorial. Ya.